Halo teman bertapa, saat ini Aye sedang berada dengan Pak Edi nih. Bosnya Olin Cikini nih, waduh. Pak boleh minta sok ya Pak? Oh enggak, bukan minta Pak. Kita pengen minta informasi nih Pak, terkait dengan teknologi terkini nih Pak. Pak, banyak orang itu tahu Olin itu cuma sok belakang nih Pak. Ternyata ada sok depan Olin yang nggak kelihatan, ternyata itu Olin Pak. Bagian depan nih Pak. Nah, ini teknologi terbaru apa emang sebenarnya udah lama nih Pak? Kalau buat Orange ini udah mainan lama. Oke. Jadi sok depan itu ada dua model. Ada model. yang internal aja, ini namanya cartridge. Oke. Internal aja. Ada juga yang full, yang kayak sok MotoGP gitu langsung kan. plug gitu Pak ya. Oke. Nah, jadi biasanya yang cartridge ini untuk motor-motor yang 250 ke atas. Karena dia bentuknya tabungnya itu udah lebih besar. Kalau yang underbowl 150 kita nggak ada. Kecilan. Minimal ini apa Pak? X-Max ada Pak? X-Max ada? X-Max ada. Okay. Terus CBR 250, Yamaha R25. Karena itu memang udah dilombakan di dunia kan. Paham. Nah, jadi kelebihannya dengan cartridge dia bisa namanya mengadjust semuanya ada. Misalnya semuanya ada. Apa aja Pak? Yang di-adjust apa aja nih Pak? Preload di mananya Pak? Preload tuh putar ini buat ngukur ini, buat menentukan preloadnya. Oke. Preloadnya. Nah, setelah preload itu dasarnya adalah berat si pengendaranya. Ada rumusnya nggak sih Pak buat setting itu Pak? Ada. Rumusnya gimana Pak? Kayak misalkan massa saya 90 kg. Ya, terus jadi motor gimana Pak? Jadi ada kalau dalam motor tuh namanya setting shock. Jadi free. Motor itu diangkat sampai free itu berapa diukur. Oke, tanpa motor, tanpa pengendara diangkat berapa panjangnya. Nanti berikut keduanya pengendaranya duduk di motor. Nah, nanti selisihnya itu misalnya kalau tanpa beban misalnya ya 140 dengan ada orang duduk 110 berarti kan ada selisih 30. Nah, 30 itu apakah angka ideal apa enggak buat penggunaan di jalan raya? Karena pengguna jalan raya sama racing lain lagi kan. Penggunaan jalan raya itu biasanya lebih comfort, lebih empuk, lebih nyaman. Kalau penggunaan racing biasanya memang lebih rigid. Kuat. I see. Itu gunanya preload. Setelah preload itu ada namanya damper. Damper yang mana ini Pak? Kalau ini bagian mana? Damper itu kalau di sini ini ada ribbon damper sama aja Pak? Damper tuh ada dua, ada kompresi, ada ribbon. Baru paham nih Pak. Baru paham Pak. Lanjut Pak. Jadi kalau di sok depan ini preload yang mana Pak? Preload atas. Yang atas nih. Ini preloadnya nih atas nih. Ya, Oke, lanjut Pak. Mutar. Kalau kompresi dia sebelah kiri. Kompresi kanan sebelah kiri. Ribbon. Oh gitu. Sistem sok kan sama. Kerjanya kan dia bareng. Iya. Nggak mungkin satu diam satu kan. Pasti dia kerjanya bareng. Iya, benar. Nah, itu jadi teknologinya bukan dia kiri ribbonnya, kanan juga ada ribbon enggak? Enggak. Kiri ribbon, kompresi, kanan ribbon. Paham. Gitu. Kalau preload baru sesuaiin bisa kirinya beda atau kanannya beda. Itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, kan kadang-kadang karakter tikungan kalau di sirkuit ya. Iya, benar. Ada yang lebih banyak kanannya, ada yang kirinya. Ngerti. Gitu. Terus lanjut Pak, ada settingan apa lagi nih Pak? Di bagian bawah nggak ada lagi nih Pak? Cuma atas aja. Kalau cartridge itu aja. Kalau yang di sok belakang kan ada ribbon. Benar. Dumping itu kan ada kompresi dari ribbon. Iya, oke. Ini ada ribbon. Benar. Ya kan? Ini kompresi. Benar. Itu aja. Oke. Nah, ini kan shock Olin kan peminatnya banyak nih Pak. Sampai di mana-mana ada beberapa yang jenis motor nyari Olin itu susah banget tuh Pak. Itu faktornya apa sih Pak? Memang setelah pandemi ini kan di sananya juga produksinya berkurang dan beda sama orang. Saya juga baru paham gitu bahwa motivasi kerjanya kendor. Bukan kendor. Apa tuh Pak? Tipikalnya mereka itu karakternya nggak mau lembur kalau orang Eropa. Kalau orang Eropa nggak mau lembur. Kebanyakan nggak mau lembur. Jadi kalau kita kan kalau ada kesempatan kan mau 3 hari kan itu. Sikat aja langsung Pak. Oke, lanjut Pak. Karena produksi mereka juga minim, jadi supply-nya ke kita juga minim. Gitu. Paham. Emang dari sananya. Dari supply-nya. Ya. Benar. Gitu sih cerita betul. Ya mudah-mudahan sih setelah ini
udah mulai lancar ya. Normal lagi ya, Pak, Normal ya? lagi ya. Emang kadang-kadang kayak Shock X-Max bekas barunya kita jual 9,5. Oke. Bekasnya aja 10 juta kan kesian. Sama aja bohong, Pak. Kesian. Tapi ya kok bisa sih? Iya. sebenarnya kalau emang mau ya pada silakan beli aja. Benar, Paling dia benar, nanya benar. garansinya bener nggak di sini. apa Benar, gitu. benar. Tuh cek garansinya via apa tuh, Pak? Ya Atau bisa gini aja? telepon bisa email bisa. Oh, I see. Terus terakhir nih, Pak, boleh kasih wejangan nggak, Pak, ke teman-teman pengguna oli nih, Pak? Menurut Bapak gimana sih cara terbaik buat merawat shock olin yang kita punya itu, Pak? Versi Bapak nih, Pak, gimana? Ya suspensi itu kan mirip lah cara kerjanya ya kalau kita compare sama motor. Toh juga bahwa itu kan tiap hari kerja. Ya. Jadi ada waktunya untuk istirahat, untuk diservis kan. Oke. Ya. Jadi misalnya kalau ini shock ini memang sampai 3 tahun pun insya Allah nggak ada kendala. Atau mau 5 tahun, paling kendalanya suka bocor ya. Bocor itu biasa akibat dari perawatannya yang nggak benar. Biasanya itu kan ada partikel-partikelnya Kotoran lah ya, Pak, ya? debu masuk ke dalam. Oke. Yang biasanya mereka nyucinya kan Nggak bersih lah. dipakai lap, dipakai apa. Itu salah tuh, Pak? Iya. Salah. Iya, kadang-kadang partikel itu kan nggak kelihatan. Benar. Nempel lah ya, nempel terus ya, Ya Pak. kalau luarnya boleh dibersih, tapi kalau yang bagian ininya ada besi Salah-salah, dalamnya, salah-salahnya, oke. sebaiknya ya disemprot aja atau ya disemprot, jangan pakai alat kimia apa bahan Semprot kimia. air biasa aja lah Air ya. biasa aja cukup. Oke, ngerti. Cukup. Sering-sering bersihin gitu ya, Pak, ya. Jangan sampai ada yang noda Debunya, membandel. iya. Oke. Apalagi, Pak? Udah itu aja. Udah itu aja, sama Nggak- servis rutin kali ya, Pak, ya? servisnya paling kalau mau ya setahun sekali kan coba murah kan. Iya. Samanya kayak motor kan. Benar. Servis biasanya ganti oli gitu ya, Pak, ya? Ganti oli, Ganti lihat settingan dalam. lagi gitu ya, Pak? Iya. Oh, oke. Settingan kan gampang ya. Kalau Iya, kadang-kadang orangnya waktu beli shocknya mungkin beratnya 55, Ya, setahun berikutnya udah dapat duit banyak kaya raya, tiba-tiba langsung Kumo. 70 kan udah pasti beda lagi benar. Berarti kita bisa setting sendiri nggak sih, Pak, beginian, Pak? Bisa di buku manualnya ada caranya. Cuma kebanyakan dari kita kan orang Indonesia nggak pernah mau baca Iya, Pak, buku benar. manual. Jadi udahlah bawa aja lah ya. Ya pokoknya komplain nggak enak. Lah kan ada buku manualnya Pak. Ya gue nggak ngerti. Benar. Tahu enak nggak enaknya tergantung pengendara berarti ngomongnya, Pak. Iya itu kan semua nyaman gak nyamannya preference-nya ada di pengendaranya. Iya, benar. Saya bilang enak, belum tentu. Benar. Mas Ahmad bilang enak. Benar. Gitu. Jadi ya udah. Jadi Custom ya, harus Pak, ya? Custom Spesifik ya, customize orang? harus itu semua I see, gitu. I Nggak see. bisa nih satu sok buat semua orang, nggak mungkin. Paham. Karena kan ada yang bilang, Pak ini kok saya pakai sok ini bisa, berat saya 50. Sok Istri ini? saya beratnya 70, kok nggak ambles bentok ya. Jadi kan berarti ada yang salah kan? Benar. nggak mungkin. Ngerti. Gitu. Oke. Mungkin itu aja sih, Pak, yang mau ditanyakan. Oh, iya. Makasih Siap. banyak ya, Pak, informasinya, Sama-sama, Pak. Mas Ahmad. Mari, Pak, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sukses selalu buat Ahmad. Ya, mari.